seorang tidak akan lurus hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya lurus. Jika iman itu kan menyangkut hati, nanti diungkapkan dengan perbuatan. Wala yastaqimu qalbu, dan hatinya nggak bisa lurus hatta yastaqima lisanuhu, sampai lidahnya lurus. Jadi kalau mengetahui orang itu imannya cakep apa enggak, lihat ngomongnya, lihat bicaranya. Ini hadis-hadis dhaif ini hadis-hadis dhaif. Sebab ada Ibnu Ali di dalamnya, hadis dhaif. Tapi matanya bagus, materinya bagus, walaupun hadis dhaif tapi matanya mengungguli gitu. Jadi gitu. Fasalata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamatal imani istiqamatil qalbi. Maka Rasulullah mensyaratkan lurusnya iman, istiqomahnya iman dengan lurusnya hati. Semua salata istiqamatal qalbi, kemudian Rasulullah mensyaratkan lurusnya hati istiqamatil lisan, dengan lurusnya omongan. Jadi kita bisa tahu, ini orang kalau menceramah itu berarti memang hatinya kacau. Ya, benar kata Rasulullah, orang munafik itu cirinya 3. Ya, kalau ngomong bohong, Selasa bilang apa, Rabu bilang apa, bohong. Ya. Anak saya belum cukup umur 36 tahun, tapi kan konstitusi dirubah. Mau naik lagi anaknya, putusan MK. Bagaimana caranya? Bisa. Jadi orang itu imannya dilihat dari bagian omongnya dilihat. Wa Tirmizi, dalam kitab Tirmizi, min hadis Ibnu Umar marfu'an, dari hadis Ibnu Umar marfu'an. Hadis marfu itu adalah hadis yang sampai ke sahabat saja. La tukatsirul kalami bi ghairi zikrillah, jangan banyakin ngomong selain zikir kepada Allah. Jangan banyakin ngomong selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah, karena banyak ngomong selain zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi, itu bisa membuat hati keras. Banyak ngomong tuh membuat hati keras. Ya. Mohon maaf ini nyawa yang Allah muliakan. Kita ngomong pengen ditawain orang, misalnya melawak, ada hubungannya, itu hati-hati itu. Nyawa yang Allah muliakan. Wa inna ba'da nasi anillahi, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul khashi, hati yang keras. Bahkan dibapakan batu aja masih bisa keluarin air, saking kerasnya. Tapi kalau hati keras susah, Pak. Hati keras susah. Walaupun mohon maaf, walaupun istrinya atau suaminya mati di pangkuan, bapaknya mati di pangkuan, dia tidak bisa berubah karena hatinya keras. Kenapa? Kebanyakan ngomong. Wa qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man katsara kalamuhu, barang siapa yang banyak ngomong, kasura saktuhu, maka banyak jatuhnya, banyak salahnya. Man katsara saktuhu, barang siapa yang banyak salahnya, kasura junubu, banyak dosanya. Saya ceramah di Bani lebih, itu bisa bisa tidur saya. Jadi katanya saya ngomongin benar apa yang enggak. Yang pertama itu, yang kedua pertanyaannya nggak bisa jadi itu bisa saya amalin ya kira-kira. Itu makanya resikonya nih orang-orang seperti saya itu banyak ngomong. Kayak bapak-bapak ini bagus nih, diam aja. Tapi bisa diomongin. Masa ceramah? Ya mungkin kalau di SLB kali. Harusnya kan mesti banyak ngomong. Tuh. Tapi emang mesti kontrol. Mesti dikontrol. Sebab orang berilmu itu harus apik. Orang berilmu itu harus apik. Tuh. Kalau kita ditanya tentang suatu hukum gitu, kemudian kita jawab, dan jawaban kita benar, tapi kita nggak tahu itu dari kitab apa gitu ya. Tuh. Benar jawabannya, tapi dari kitab apa? Itu dosa apa? Itu dosa. Jadi orang berilmu itu harus apik.
nggak boleh ngarang. Katanya. Hati-hati tuh jamaah yang Allah muliakan. Makanya kata Yazid bin Abi Habib, beliau seorang ulama di Mesir, beliau berkata, min fitnatil alimi, fitnahnya orang alim itu cuma dua. Yang pertama, ayakunal kalam wa habilaihi la istima'. Lebih demen ngomong daripada dengerin. Itu fitnah orang alim. Subhanallah. Fa'in wajada ma yakfihi, kalau dia tahu ada yang apa namanya batasi. Mengapa demikian? Fa'inna bil istima'i salamatun. Karena kalau kita dengar lebih selamat kalau kita ngomong. Wa fil kalami tazyinun wa ziyadatun. Tapi kalau ngomong dibumbuin dikit-dikit, betul enggak? Ditambahin dikit-dikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa dan dibimbing omongan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Man kasra sabtu wa man kasra junubuhu, barang siapa banyak dosanya, kana naru aula bihi, maka neraka lebih utama buat dia. Ada seorang wali namanya Malik bin Dinar. Ini orang bajingan. Istrinya meninggal, ada stres melihat suaminya begitu. Dia tinggal bersama anaknya namanya Fatimah. Malik bin Dinar. Pagi mabok, mau tidur mabok. Sebab orang-orang itu kalau nggak mabok mainan. Malik bin Dinar. Akhirnya dia rawatin putrinya itu sampai umur 11 tahun, 12 tahun putrinya meninggal dunia. Malik bin Dinar. Karena apa? Karena ngomongnya bisa kok, namanya orang mabok, ngomongnya kayak tahu. Subhanallah. Akhirnya ya Allah, dia bermimpi itu Malik bin Dinar. Dia dikejar-kejar oleh binatang buas itu di tengah padang pasir. Tiba-tiba ada orang tua, dia minta tolong sama orang tua tadi, tolongin saya nggak bisa. Akhirnya dia sampai di jurang, tinggal didorong saja sama itu binatang buas. Anaknya itu yang meninggal dunia ngomong begini, alam yakni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum bi dzikrillah. Tuh, bukankah sudah saatnya buat orang yang beriman untuk khusyuk hatinya menyebut Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun. Dia pikirin mimpi apa saya. Oh, ternyata dia bisa menafsir mimpi. Binatang yang buas itu adalah dosa dia. Dan kakek-kakek yang dia bisa nolongin itu adalah apa itu amal dia. Jadi amalnya nggak cukup buat nolongin dia. Dan dia tobat kepada Allah, menjadi wali, Pak. Menjadi wali. Pada saat dia minta menjadi wali, itu namanya Malik bin Dinar. Semuanya tinggalin semuanya. Ya Allah. Kalau wali itu tangannya ada, hatinya bersih. Kalau wali, kalau juhud, ya Allah muliakan, tangannya kosong, hatinya masih gejolak. Jadi orang juhud itu masih ada pengen, cuma dia tahan. Itu orang juhud. Tapi kalau wali, hartanya banyak, tapi hatinya bersih. Harta saya di tangan saya saja, nggak sampai ke hati. Kalau Rasulullah hatinya bersih, tangannya bersih. Hebat nggak Rasulullah? Jadi kalau juhud itu tangannya kosong, tapi hati masih gejolak. Pengen begini itu susah tuh. Kalau wali itu jamaah yang Allah muliakan, hatinya bersih, jamaah. Tapi tangannya banyak. Makanya banyak wali-wali kaya tuh gitu. Akhirnya tuh fi aidina wa laysa fi qulubina. Dunia cuma di tangan saya saja, nggak di hati saya. Tuh kayak Habib Abdullah bin Syakran ketika dia ngajar begitu, terus santrinya kakinya bayang-bayang begini, gitu. Ngomong kata dalam hati itu santri, Habib ngomong doang bakul, udah punya kaya, biar boleh aja ngomong gitu. Itu kelihatan dari sana, ditegur. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Habib tinggal ngomong doang, kan kita yang susah. Itu kan duit banyak segala macam. Apa kata Habib belum bisa. Kalau seandainya 2 lembah korma saya habis saat ini, kalau seandainya 10.000 onta saya habis sekarang ini, kalau seandainya anak istri saya meninggal sekarang ini, satu helai rambut saya pun tidak akan berbeda
Nabi Muhammad hatinya bersih, tangannya bersih. Makanya Nabi Muhammad itu di atas wali. Khuluqun azim. Nabi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita yang Allah muliakan, walaupun tangan ada, tapi hati kita nggak bisa tidur, mikirin duit, mikirin dunia. Bedanya kita tuh gitu. Makanya Imam Syafi'i kalau ngasih orang tuh, orang nganterin orang nganterin cambuk 500 real. Imam Ahmad ada seorang Junaid al-Baghdadi ketika dia meninggal dunia, nanti pada malam ketiga saya meninggal dunia, potongin 1000 otak, kasih orang makan semua. Kenapa kita mesti berduka? Biarin aja. Masya Allah. Jadi dia nggak mau bawa dunia. Kalau kita nih yang Allah mulakan, emang tangan kagak punya, hati yang kotor, jadi repot. Tuh, kalau Nabi Muhammad hatinya bersih, tangannya nggak punya. Hati bersih, tangannya nggak punya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara yang dimuliakan Allah. Ini saya semalam bawa hadisnya. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika dalam kondisi yang sangat miskin. Baik, kata Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, saya nggak tega, laki saya begitu, kata dia. Akhirnya apa kata Siti Aisyah? Gimana kalau minta sama Allah aja ya, biar agak kaya kita, kata Siti Aisyah. Gimana ya? Kan situ kan kekasihnya Allah, tinggal angkat tangan aja, kan selesai urusan. Betul nggak ya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ikhwani min ulul ajmi, teman-teman saya para ulul ajmi, itu asyadu bala'an minni, lebih gede ujiannya dibanding saya. Kalau mereka Nabi Ibrahim nyawa taruhannya, Nabi Nuh nyawa juga taruhannya, Nabi Musa bukan main. Kalau saya cuma miskin begini gak ada apa-apanya dibanding dia. Tuh kata Rasulullah. Tapi mereka di hadapan Allah akrama wa balahu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Disebut kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya malu antara fahtu baina ikhwani wa walati min duni. Saya malu nanti di hari kiamat saya akan dimasukin bersama teman-teman saya itu, saya malu. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu hatinya bersih, tangannya nggak punya apa-apa. Rasulullah. Kalau wali itu, kalau kita ke Pati itu ke Abdul Sahan, Abdullah itu kalau ngaji orang sampai 12.000 orang, dikasih makan semua orang. Dari mana duitnya ini? Ada makanannya. Subhanallah. Sampai ada Pak Harmoko datang mau ngasih duit, kata dia bilang coba aja ke belakang. Dibuka itu dia punya gudangnya beras semua. Ini untuk seminggu, katanya orang ngaji seminggu. Gele-gele Pak Harmoko. Masya Allah. Dah baik. Wa fi hadis Mu'adz, dalam hadis Mu'adz kalau Ta'ala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli, maukah aku kasih tahu tuh bi milaki dzalika kulli, dengan sesuatu yang bisa menguasai semuanya, yang bisa mengkontrol semuanya. Qultu ya bala ya Rasulullah, kalau bisa ilmunya mau saya tahu ilmunya apa, silakan ya Rasulullah. Qala fa akhadha bi lisani, Rasulullah yang pegang lidahnya, ini kontrol ini omongan kontrol. Sebaqala kepada Rasulullah, kaffa 'alaika hada, tahan ini nih yang mau lewat. Faqultu ya Nabi Allah, para sahabat, ada Mu'adz, ya Nabi Allah, itu kata Mu'adz bin Jabal tadi, wa inna la mu'akhiduna ma natakallamu bi, apakah kita itu akan ditimpakan dari resiko omongan yang kita omongin? Tuh, faqala, maka berkata Rasulullah, sakilat ummuka, hati-hati kalau ngomong, kata Rasulullah. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wa hal yukabun nasu bin nari ala wujuhihim, apakah orang akan dijerumusi di dalam neraka dengan wajahnya? Atau Rasulullah bersabda ala mana akhirihim, dengan moncongnya, illa hasada alsinatuhum, kecuali apa itu yang pernah dia omongin. Orang itu bisa dijerumusin dalam neraka karena sebab omongan yang dia
yang dia ucapkan, kata baginda Rasulullah SAW. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahhahu as-Sahihah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim jaga sahih atas syarat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Wal murad bi hasaidil alsidah, yang dimaksud dengan panenan lidah, hasaid artinya hasil. Jazaul kalamil muharrami, upah dari omongan yang haram, wa uqubatuhu, dan siksanya. Fa'idal insana, sesungguhnya manusia itu yajra'u biqaulihi wa amalihi hasanati. Manusia itu omongan, ucapan, amalnya itu punya resiko untuk dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyi'atin, keburukan. Saudara, orang ngomong gini, udah keluar, itu beda. Keluar, intonasi beda tuh. Ya Allah, itu masing-masing dari semuanya tuh. Betul ya? Sudah beda. Intonasinya jadi itu ada resiko dosanya tuh. Kata Imam Ghazali itu jamaah Allah muliakan. Supaya sudah yaumul qiyamah mazarah, nanti dia panen di hari kiamat apa yang kita tanam. Jadi setiap kita ngomong, setiap kita beramal, kita tanam hakikatnya. Metiknya kapan? Di akhirat. Baman zara khairan min qawlin aw amalin hasadal karamata. Barang siapa yang nanamnya baik, ucapannya baik, amalnya baik, hasadal karamata, maka dia akan apa itu? Metik yang bagus. Wa man jara syarran min qawlin aw amalin, barang siapa yang nanamnya keburukan, ucapannya buruk, amalnya buruk, hasadan karamata, maka yang dihasilkan penyesalan. Jemaah Allah muliakan. Jadi hati-hati, jamaah Allah muliakan. Ada orang begitu, lagi ceramah, jelek-jelekin orang Nasrani tetangga dia. Dia jelekin orang Nasrani. Ini kan Indonesia ya. Habis ngaji itu rumah orang itu tetangga saya sendiri, Pak. Habis ngaji itu rumah orang itu dibukin sama orang habis ngaji. Kata saya, kenapa ente salah ngomong tadi ceramah? Ente salah ngomong, kenapa? Ya kan orang, mohon maaf, kalaupun Allah mau, orang bisa aja dibuat oleh Allah orang muslim semua. Betul gak ya? Tapi kan memang Allah ciptakan seperti itu. Ada orang yang beda dengan kita. Ente salah ngomong tadi. Makanya saya katakan tadi, orang ceramah itu benar-benar berbekas dalam hati, Pak. Sekali jelek dia jelek. Hati-hati itu saudara. Jamaah Allah. Karena apa? Bukan hanya di dunia, di akhirat sendiri kita akan mati. Subhanallah. Wabil hadis yang Hurairah, dalam hadis yang Hurairah, aksar bainahul nasu an-nar al-ajwafani. Mayoritas yang menyebabkan orang masuk neraka dua lubang. Yang pertama al-fam, mulut, yang kedua al-farj, kemaluan. Bisa begitu, Pak. Perang bisa timbul gara-gara omongan. Kenapa sekarang Ukraina sama Rusia perang? Karena apa? Karena si Ukraina kan musuh NATO. Karena kan bekas negara Australia, Rusia kan, gara-gara omongan. Mau masuk NATO dia, makanya Rusia kan negara raksasa, kan masa tersinggung dia. Dan sekarang akhirnya kan, gara-gara omongan. Dan Wafi sahihain Abi Hurairah, dalam sebuah sahih, dalam hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna rajulan, sesungguhnya seseorang la yatakallamu bil kalimatin, orang ngomong satu kalimat, ma yatabayyana fiha, apa-apa yang jelas dalam kalimat tersebut, yazilu biha finnari, maka akan terjerumus orang tersebut dengan sebab omongan. Abadu di dalam neraka, abadu bainal masyriq wal maghribi, lebih jauh jaraknya antara timur dan barat, gara-gara omongan. Khara jawab Tirmidzi, ini hadis ditakhrir oleh Imam Tirmidzi bilafzin inna rajula yatakallamu bil kalimati, orang kalau ngomong dengan satu omongan, la yarabiya basar, yang dia enggak pikirin. Tuh ya bibiha, ngomong enggak dipikirin lagi. Sebab apa? Sebab kalau orang mukmin kalau ngomong dipikirin itu. Kalau orang munafik asal jeplak aja. Saya punya tetangga, apa itu? Ribut gara-gara cerai, gara-gara kerupuk.
Tahu kerupuk? Pengantin baru Pak. Jadi cerai kan, kenapa bisa kerupuk bisa cerai saya tanya. Jadi ceritanya dia beli suaminya kerupuk, kerupuknya alot. Kata suaminya alot banget ini. Tuh. Istrinya kan emang mohon maaf ya, karena barangkali motor tinggal makan aja pakai nasi apalagi. Suaminya tersinggung. Selek gara-gara kerupuk. Dia suami istri ribut gara-gara kopi. Yani bikin saya kopi. Marah istri. Kenapa? Sebab namanya Nur bukan Yani. Yani itu siapa? Katanya suaminya selingkuh sama sekali. Gara-gara itu omongan Masya Allah. Itu yang dari kerupuk itu udah bersadar itu. Itu namanya bos sepupu saya, kakak sepupu saya. Ribut gara-gara kerupuk, pengantin baru belum bersetubuh. Coba itu bayangin, gara-gara omongan. Kata istrinya tinggal makan aja pakai ngomong aja. Biasa orang Betawi nyeplak aja. Lah istrinya kalah kabur, suaminya langsung ribut. Allah. Dan jadi kalau orang ngomong nggak mikirin lagi resikonya, yuwi biasa bina kharifan minat akan dijerumuskan 70 jarak kilometer itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Uqbah bin Amir, kata Uqbah bin Amir, qultu ya Rasulullah man najah? Bagaimana dia selamat ya Rasulullah? Amsik 'alaika lisanaka. Tahan ini omongan. Wal yasaka baitaka. Luaskan rumah. Artinya rumah itu biarin orang nyaman bertamu kepada kita. Makanya kalau orang Jawa tuh rumahnya gede-gede. Orang Jawa tuh rumahnya besar-besar. Ada juga ada apa lagi ya? Ada depannya tuh ada paseban, namanya paseban. Motor dibesarkan. Wali wabki ala khati'atika, dan banyakin nangis atas kesalahan-kesalahan. Omongannya Maya Allah. Makanya nih dalam kitab Ihya Ulumuddin, hadir jamin Allah ada cerita. Kata baginda Rasulullah, ya'ti rajulun ala hadzal babi wa huwa min ahli jannah. Akan masuk ke rumah masjid ke dalam masjid ini, pintu ini ahli salam. Masuk kemudian Abdullah bin Salam. Ini orang yang baru saja Rasul ngomong, dia yang masuk pintu itu. Ditanya para sahabat, "Mama yang alaika bin jannah?" Memang kira-kira modalnya apa dia Rasulnya? Kata dia cuma dua. Apa itu? Sarhus sadri, pertama lapang dada. Yang kedua, apa itu? Tarku ma la yu'nik. Ninggalin yang ada manfaatnya. Jadi kalau ngomong yang gak ada manfaatnya tadi, termasuk kita ngomongin ada Pak Haji. Kita ngomong gini orang pakai baju haji, tak tanya, haji tahun berapa mas? Itu nggak ada perlu itu, nggak perlu. Mudah-mudahan kalau sudah haji 3 kali mas, ini udah nggak lagi tuh. Mau tanya aja orang berat badannya berapa? Itu nggak perlu sebenarnya. Itu tahu mana ini yang nggak ada mananya kayak itu tinggalin. Ada kita nih mohon maaf, habis sholat masjid, jamaah di masjid, ketemu teman di sini ngobrol. Apalagi Sabtu Minggu, lama, banyak lama ngobrol apa sholatnya? Ada yang minum? Banyak, Insya Allah. Itu namanya meninggalkan yang gak ada omongan, yang gak ada maknanya. Jadi kalau pengen selamat, pertama hati yang lapang, yang kedua tarku mala yu'ni, ninggalin yang ada manfaatnya. Ninggalin yang ada manfaatnya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini saya catat ada 10 poin. Lebih baik kita diam. Yang pertama, kalau lagi marah jangan ngomong Pak. Kalau lagi marah diam aja, diam aja gitu. Kalau misalnya marahnya karena lapar, makan aja banyakin. Betul nggak ya? Kita kan lagi puasa kan marah banget. Itu nggak boleh kerja menjelang jam 5. Kan emosional banget tuh. Ntar ya habis buka. Jadi jangan makan kolak. Betul nggak ya? Pertama. Kalau lagi marah diam aja dah. Yang kedua, namanya Allah mengatakan, kalau nggak tahu ceritanya diam aja. Jangan jadi orang sok tahu, nggak tahu ceritanya diam aja. Sebab kenapa? Namanya Allah muliakan. Sebab bisa jadi, mohon maaf, yang tadinya gantinya dikit jadi banyak. Betul, diam aja. Dia kata Ihya Ulumuddin ini. Nanti saya baca kita lihat Ihya Imam Ghazali. Yang kedua adalah namanya Allah muliakan. Betul. Tadi, yang ketiga adalah kalau kira menyinggung perasaan orang, diam aja.
Paling ngomong sama teman atau sama istri gitu, menyinggung perasaan dia, diem aja. Gimana Pak baju saya? Nyaman gak nih? Cakep gak? Kita nggak tahu ya, diem aja. Nggak tahu mah. Itu aja udah. Jangan dikomentarin. Jangan dikomentarin. Bisa gara-gara kerupuk bisa cerai, apalagi gara-gara baju, apalagi bininya lagi gak nyaman lagi. Orang itu kan bagaimana suasananya. Ada orang yang nyaman dibercandain, ada orang yang gak nyaman dibercandain. Ada orang ekstrovert, ada introvert. Kalau ekstrovert nyaman-nyaman aja kita bercanda. Yang introvert ini dia pikirin, masya Allah, masya Allah. Rasulullah ketika meninggal dunia, jamaah Allah muliakan. Rasulullah dalam posisi imam, Rasul berdiri juga. Kalau ada orang yang tersinggung, ada orang man kana li mazlumatun fa'khudh minni. Kalau ada yang saya zalimin, ambil itu kezaliman dari saya. Sekarang ini kata Rasul, karena beberapa hari lalu Rasul meninggal dunia kejadian ini. Kalau memang ada yang saya zalimi, ini masih ada waktu, saya masih hidup, ambil itu dari saya. Berdiri Rasulullah begini di mimbar, sahabat diam semua. Kagak ada yang nyaut, kagak ada yang ngomong. Subhanallah. Ada orang ngomong, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Masya Allah, itu orang gara-gara dia ngomong, orang semakin dia semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa rupanya? Waktu Rasulullah engkau perang Khandaq, engkau naik onta, engkau megang cambuk, dan saya di belakang cambuk itu, saya yang menang. Sekarang saya mau ambil itu hak itu dari saya. Karena Rasulullah kan tidak mau dia menzalimi orang. Kan syarat untuk husnul khotimah kan mengembalikan kezaliman. Kata Rasulullah, ambil sekarang dan saya nggak mau nanti dihisab oleh Allah. Saya nggak mau. Sekarang ambil. Bagaimana caranya? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, fidaka anta, fidaka ini ya Rasulullah. Saya aja yang korban ya Rasulullah. Jangan semuanya sahabat Ali, Utsman, Abu Bakar. Saya aja yang Rasulullah yang kena. Kata Rasulullah, ambil pedang Sayyidina Ali. Pedang di rumah Ali, cepatan bawa kembali. Biar dia puas. Subhanallah. Dia ngomong gara-gara omongan dia, orang tertawa semua gara-gara omongan. Nah, ini Rasulullah buka bajunya, dadanya semua bidang Rasulullah. Silakan, silakan. Mana yang anda mau? Silakan anda. Itu orang dia dekatin pedang begini, akhirnya pedang dijatuhin begini. Dia peluk itu Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Rasulullah, inilah saat yang saya paling nanti-nantikan sebelum saya mati. Bertemu kulitmu dengan kulit ya Rasulullah. Orang itu namanya ukasa. Itu namanya ukasa. Makanya ada nama ukasa itu begitu Rasulullah itu. Gara-gara omongan segitu orang tegang semua di masjid. Subhanallah. Jadi jamaah Allah muliakan, lebih baik diam daripada nyinggung perasaan orang. Lebih baik diam. Yang ketiga jamaah Allah muliakan, apa itu? Nah, kalau memang memperkeruh suasana, lebih baik diem. Teman-teman, debat di sebuah TV antara Rocky Gerung dengan seorang Martinus. Habis-habisan debat itu. Sebab kenapa? Emang mohon maaf, Tuhan, memang sama-sama emosional, sama-sama. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, yang selanjutnya kata beliau, kata Imam Ghazali, lebih baik diem, tapi hubungan kita itu selamat, baik dengan teman maupun dengan anak. Dengan anak pun demikian, bagi anak kita dewasa semua. Anak kita dewasa semua, subhanallah. Hati-hati tuh ngomong, lebih diem aja kita ke orang-orang. Makanya ada istilah diam itu emas. Gitu tuh. Yang ketiga jamaah Allah muliakan. Kalaupun ngomongnya tanpa teriak. Ngomongnya tanpa teriak. Jadi orang nyaman dengarnya. Orang benar nasihatin orang teriak, habis semua. Saya punya ada jamaah, kalau ngomong ada teriak semua, setruk. Kalau ngomong di depan orang dia ngegas gitu, ngegas. Setruk itu nggak ada yang mau anaknya ngurusin dia. Saya bilang, saya panggil, kenapa ini begini? Oh, akhirnya saya sentuh hatinya, ini kamu ada di dunia gara-gara dia. Gara-gara dia. Ayo, gimana ya? Traumanya bukan main gitu, ngomong. Pak Haji dia, Allah gitu. Ngomongnya prematur. Itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya kata Rasulullah, lebih baik diam itu mas. Jadi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata baginda Rasulullah, idza ra'aitumul mu'mina, kalau ada melihat orang mukmin somutan, lebih baik diam. Banyak diam dalam mukmin ini. Yang kedua adalah waquran,
tenang, dia punya hati tenang. Orangnya banyak diam dan tenang. Fadlu minhu, deketin itu orang. Kata Rasul, deketin itu orang. Kenapa? Fa'innahu yulaqinu hikmah. Itu orang sekali ngomong, itu penuh dengan hikmah. Deketin orang itu. Yang mursyid-mursyid itu gak banyak ngomong. Mursyid-mursyid itu gak boleh banyak ngomong. Gak mau ceramah. Punya guru, Pak Kiai, kenapa gak mau ceramah? Kenapa gak mau ceramah? Dia bilang, itu bukan makom saya. Itu bukan makom saya. Makanya hati-hati. Namanya Allah belum tentu yang kita anggap bisa ceramah, bisa ngomong itu nanti di akhirat bersih. Belum tentu. Karena banyak ngomong, banyak jatuh, banyak dosa. Banyak dosa. Nauzubillah min dzalik. Neraka jaminannya. Nauzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yatakaffal lima baina lihiyatihi wa fakhdihi." Barang siapa yang bisa menjaga tuh baina lihiyatihi, di antara dua jenggotnya, wa fakhdihi, dan dua pahanya, atakaffalul jannah, aku akan jamin dia masuk surga. Ngomongnya dikontrol, kemaluannya dikontrol, dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika Rasulullah pulang dalam dari luar kota. Ada seorang namanya Matrok bin Abdullah. Dia ngomong muji Rasulullah begini, "Anta waliduna wa anta sayyiduna wa anta huduruna 'ala fadl." Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah orang tua saya, paling mulianya saya, paling orang yang saya hormati. Rasul dipuji, "Anta waliduna," engkau yang paling tinggi derajatnya. Wa anta al-jabalul gharra, Anda ini yang matanya itu bersinar. Anta ya Rasul. Jangan, kalau bahasa taunya, jangan apa dikata. Kata Rasul itu, jangan apa diomongin. Kalau bahasa begini, jangan kata bahasanya. Dulu kau udah ngomong yang benar. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai kalian diremehkan sama artinya, jangan sampai kelebihan ngomongnya. Jangan begitu kalau ngomong. Sebenarnya Rasulullah sendiri yang Allah muliakan, makanya ada orang yang kalau bilang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma salli ala Muhammad. Mana yang benar itu? Banyak yang milih Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Rasulullah sendiri pernah berkata, la tusayyiduni, jangan dengan apa-apa, saya biasa aja. Boleh nggak kalau kita Allahumma salli ala Muhammad? Boleh. Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh enggak? Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, boleh. Sebab kenapa? Itu akhlak kita sebagai pengikut, sebagai umat itu begitu boleh. Itu begitu boleh. Tapi kalau ngomong Allahumma sholli ala Muhammad boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Rasulullah jangan berlebihan mengagukan saya. Ana basyrukum, saya kayak kalian juga. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang enggak nikah, enggak makan, enggak tidur. Ini orang jomblo, enggak nikah, enggak makan, enggak tidur. Jadi ini orang kalau terus semalaman dia tahajud, kalau enggak makan seharian dia puasa, enggak nikah, dia mau lajang terus. Rasulullah SAW kata Rasulullah, kul, makan, wanam, tidur, yang ketiga jauh dan kawin, anak atqakum, saya paling bertakwa di antara kalian. Saya makan, saya tidur, saya kawin, terus yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qaulu fil hadis sahihaini, sabya Rasul dalam hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man saya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ngomong yang benar saja. Aw liyasmut, atau diam. Saya punya istri, Pak. Waktu saya kawin, waktu istri saya main ke rumah orang tuanya. Jamaah yang Allah muliakan, akhirnya ketika datang istri saya, kan saya nggak nyebut saya kan saya kesibukan. Itu ketika datang pulang,
Itu tetangga saya ngomong gini, lah pulang. Pengertiannya beda tuh. Lah pulang artinya, kok pulang sih? Gitu maksudnya. Kan dikiranya istri saya main ke rumah mertuanya marah kepada saya. Ini tetangga saya nggak tahu apa-apa. Lah pulang, istri saya kabur lagi. Saya jemput nggak mau, tersinggung dengan omongan itu. Padahal dua kata doang. Lah pulang. Maksudnya, udah ngambek pakai pulang saya gitu. Gara-gara itu Pak, Masya Allah, benar kata Rasulullah SAW, itu mohon maaf, istri itu diciptakan dari rusuk yang bengkok. Melurusinnya susah. Mulai saya kontrol omongan sama istri itu. Kalau keasinan, nih kalau kasih nggak tahu suka, garamnya jangan di situ. Begitu dong, maksudnya biar supaya kalau masak jangan asinan. Pokoknya hati-hati sama istri Pak, sebab ngambeknya gede. Ngambeknya sekali tersinggung susah. Itu kejadian 30 tahun yang lalu, sampai sekarang masih ingat tuh saya itu. Dan saya juga masih hati-hati kalau ngomong itu, subhanallah. Jadi orang Betawi itu kan masih percaya yang dukun-dukun. Saya pikir saya betul. Kata jamaah saya orang Betawi, Pak Ustaz, kalau seandainya pinang belum usah minum obat, ya bagaimana? Didudukin aja sama istri. Iya, didudukin aja. Jadi pinggang kita ini didudukin sama istri. Akhirnya saya praktekkan. Pulang ngaji, taklim malam Jumat, saya tengkurap, saya minta didudukin sama istri saya. Saya masih sakit juga. Saya bilang sama orang, Pak, kalau semuanya gimana dudukinnya? Ya didudukin aja. Dudukin baru telanjang Ustaz. Allahu Akbar. Ini makan ini. Kemakan dukun ini. Bukan masalah baru tanyanya, istri saya 78 tahun. Ini kalau saya ngomong berat banget tersinggung dia. 78 kilo kan lumayan, 78 kilo Pak. Kalau seperti bapak ini yang ringan barangkali ya, 78 kilo kan nggak bisa napas kita. Makanya saya daripada minggu merasa banyak usaha banget, diurut aja dah. Usaha pakai istri lagi, hati-hati sama istri. Subhanallah. Ada kayak itu, namanya Kiai Pasir. Saya jarang pakai Kiai Pasir di Ciamas. Saya ini, kata dia, saya dengan anaknya beliau satu kelas atau mondok, belum pernah nyuruh istri saya itu kalau kita pepes kan ada talinya, ada pitiknya tuh atas bawah. Kata dia, ini saya kawin udah 54 tahun, kata Kiai Pasir. Saya belum pernah nyuruh istri saya itu buka piting pepes, itu belum pernah. Di pepes dulu ada pitingnya. Belum pernah saya nyuruh istri saya buka piting pepes. Kenapa? Takut tersinggung. Makanya alhamdulillah kalau istri kita nggak sudah tersinggung bersyukur kita tuh. Kalau istri saya nggak mau tersinggung, termasuk kita tadi itu istri nggak tersinggung. Kalau istri kita kan nyaman-nyaman aja, betul nggak? Dia seduk, langsung dia kabur. Karena sudah tersinggung. Jadi kata Rasulullah, "Fajabul khairan auliya." Kalau emang nggak ada yang diomongin, diem aja. Diem. Ada orang ini lagi mau ngaji. Kata istri saya, si Kaisang beli roti 400.000 ya. Si Kaisang beli roti 400.000. Urusannya apa buat saya? Si Kaisang beli roti 400.000. Kaisang atau Kaisang? Anaknya Presiden Konoha. Iya, boleh bawa. Lebih roti 4 juta. Astagfirullahaladzim. Itu nggak ada orang. Dan amar bihi Rasulullah SAW bilqalil khairi, Allah perintah. Rasulullah perintah untuk ngomong yang baik. Wasuktu ma'adah, diam selain itu. Fal kalamu imma yakun akhiran fayakunul amru ma'mur. Ucapan itu kalau memang baik, fayakunul amru ma'mur. Maka seorang aman diperintahkan untuk itu. Wa imma yakun ghairu dzalika, kalau tidak baik, fayakunul ma'muran bisuti, maka diperintahkan untuk bilang. Akhrajat Tirmidzi dan mengeluarkan hadis Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Habibah radhiyallahu anhu. Kullu kalamin ya'lam alaihi la lahu. Seluruh ucapan manusia itu punya resiko dosa buat dia. Tuh, ilal amru bil ma'ruf, kecuali amar ma'ruf wa
anil munkar dan nahi munkar. Wa zikrullah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi omongan itu ada 4, Pak. Ada omongan baik, ada omongan enggak baik. Ada omongan enggak baik, ada omongan baik, ada omongan enggak baik, ada omongan ada baiknya, ada enggak baiknya. Omongan itu. Paham ya? Ada juga omongannya jamaah yang Allah muliakan emang semata-mata enggak baik. Jadi yang perlu di antara 3 ini, saudara, yang kita kerjain yang baik aja. Kalau yang baik udah jelas. Bagaimana kalau ada baiknya, ada enggaknya juga bagaimana? Ada risiko baiknya, ada risiko baiknya juga. Kayak kita ngomongin orang nih, jujur ya, situ doang yang tahu nih, situ nih. Entah kan ngomong itu juga, situ doang yang tahu ya. Ini pesan dari dia nih, situ doang yang tahu. Begitu lagi, betul nggak gitu? Kata Imam Ghazali, kalau ada risiko baiknya, ada risiko nggak baiknya, pada dikala khatar. Lebih baik ditinggalin yang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham betul ya? Lebih baik ditinggalin. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi udah tua kayak gini kan biasanya kan kontrol emosi agak kurang kalau udah tua, kontrol emosi. Kalau sesuatu pengen nyalain aja, banyak diam aja. Insya Al-Asar ini ada cerita. Dakhala Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab masuk. Kemana? Bawanya ada kepada Abu Bakar Siddiq. Masuk bawanya ada ya dibantu lisan biadi. Abu Bakar Siddiq lagi megang, dia punya lidah, dipegang begitu. Faqala Umar, "Ma ghafarallahu lak." Mengapa begitu? Anda sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar Siddiq, "Hadzal ladzi qalanil mawalid." Ini penyebabnya ini, kata Abu Bakar Siddiq. Yang jelek-jelek datang kepada saya penyebab ini, lidah ini. Ya Allah. Faqala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walladzi la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, dia tidak Tuhan, demi Allah yang tidak Tuhan selain Dia, laisa syai'un ahwaju ila tusuli sijni min lisani." Tidak ada penjara yang bisa memenjarakan, laisa syai'un ahwaju ila tusuli sijni, tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk ditahan min lisani daripada lidah. Saudara, Abdul Mas'ud lagi jalan, saudara. Tasnya dirampok sama orang. Murid-muridnya emosi semua. Bagaimana kalau kita kejar, kita habisin tuh orang? Kata murid-muridnya. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang meninggalnya di Cina. Lagi cari pasar, diambil, dia punya tas. Kemudian muridnya ngamuk semua. Kata Abdullah Mas'ud, aminu bi, aminin saya. Saya akan berdoa, aminin saya. Kata Abdullah Mas'ud, bagaimana rumahnya kok? Rumahnya maling diaminin. Maling langsung angkat tangan dia. Dikatakan, Allahumma in kana lahu manfaatan. Babariklah ya Allah, kalau emang maling itu ngambil tas saya ada manfaatnya buat dia, babariklah, berkahi itu. Berkahi dia. Masya Allah. Dan ada orang dimaling gitu. Coba kalau misalnya motor kita hilang. Betul nggak ya? Sebab zaman saya masih bodoh, waktu motor saya hilang ke dukun, ke Cipul. Ini saya cerita zaman saya bodoh, Pak. Sekarang nggak masih bodoh juga. Itu dukun orang Betawi tiba-tiba saya langsung bisa ngomong bahasa Sunda. Wah, sampai umur saya kurang lebih 12 tahun, 13. Subhanallah, hebat banget ini orang. Minta dikasih minyak melati, kembang melati. Diberi kembang melati di pasar Cipulir. Langsung dia makan. Bagaimana, Mbak? Motor saya di mana? Motornya dia ada di Polsek Celduk. Tahu Polsek Celduk dia? Setelah Ramayana atau Polsek Celduk. Buru-buru saya naik motor sama teman saya. Langsung ke Polsek Celduk. Pak, katanya motor saya hilang dari sini. Kata siapa? Kata Mbak. Polisi udah nawain saya. Kalau polisi udah cuma nawain saya. Kalau emang maling baik kayak gitu, jadi malu Pak. Kagak ada deh maling baik sebaik itu menyolong dan daripada kagak ada. Terus itu Pak dukun. Omongan dukun. Dari situ saya nyesel, nggak mau ke dukun lagi saya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ketika tasnya hilang diangkat, Allahumma kana manfaatan. Kalau emang itu tasnya dicolong itu ada manfaatnya,
Fabarik lahu, berkahi itu orang. Subhanallah. Kedua, kalau emang gak ada manfaatnya bagaimana itu orang? Pas dia nyolong, cuma bon doang. Betul gak ya? Kita soak misalnya. Apa kata itu maksud? Faj'al hada akhir ma'ahud. Jadikan ini nyolong yang terakhir ya Allah. Subhanallah, itu doa. Itu dengan omongan itu, maling dengar dia lemparin. Maling dengar dia lemparin langsung dia balik lagi. Dia cium, dia tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anta sahibur Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan Allah, bersaksi Muhammad Rasulullah, dan engkau benar sahabatnya Rasulullah SAW. Dia tobat. Itu maling tobat gara-gara omongan, gara-gara doa. Makanya kita kalau emang nggak bisa ngomong, doain orang. Insya Allah. Baik, ada yang bertanya?